Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai manajemen waktu dan keberanian mengambil risiko. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Katarina Fididi Da Costa Martin dengan nomor regis 3311813 dan teman saya Benyamin Yusuf Tae dengan nomor regis 331181018. Materi yang akan kita bahas pertama adalah manajemen waktu. Satu, pengertian manajemen waktu. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manage yang artinya mengatur, mengelola atau mengendalikan. Secara etimologis, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Pengertian waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Jadi, pengertian manajemen waktu adalah suatu proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam proses agar maksimal. Manfaat dan fungsi manajemen waktu. 1. Meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. 2. Meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dan yang keempat, mencapai target dan tujuan. Pentingnya manajemen waktu. 1. Karena waktu kita terbatas sementara pekerjaan senantiasa bertambah. Yang kedua, manajemen waktu membantu kita bekerja lebih efektif dengan segala prioritas. Yang ketiga, manajemen waktu menjauhkan dari stres dan dapat mengontrol setiap tugas dan tenggang waktu. Yang keempat, manajemen waktu membuat kita lebih produktif. Berikutnya prinsip manajemen waktu. Yang pertama, mengembangkan suatu kepekaan pribadi terhadap waktu. 2. Mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang. 3. Membuat rencana pada jangka menengah. Yang berikut, cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Yang pertama, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Dan yang ketiga, menempatkan pekerjaan utama lebih dahulu. Manajemen waktu dibuat bukan untuk mengubah seseorang menjadi robot, tetapi manajemen waktu hanyalah sebuah alat seseorang semakin dekat dengan tujuan yang diinginkan. Baik, yang berikut kita masuk kepada manfaat manajemen waktu dalam organisasi. Yang pertama, membantu individu atau suatu organisasi dalam menentukan prioritas. Yang kedua, membantu untuk dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, dapat membantu untuk mencegah terjadinya suatu bentrok waktu dalam mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, membantu suatu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Oke, yang berikut keberanian mengambil resiko. Resiko berasal dari bahasa Inggris risk yang berarti bahaya. Resiko seorang diartikan sebagai ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko karena mengakibatkan keraguan-raguan seseorang
mengenai kemampuan untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Dampak dari kepasitian disebabkan oleh: yang pertama, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan, kemampuan atau teknik pengambilan keputusan. Jenis-jenis risiko. Risiko diklasifikasikan berdasarkan dampak yang dihasilkan dari kejadian. Berdasarkan kriteria ini, kita akan membedakan antara risiko ekonomi dan non-ekonomi. Risiko ekonomi akan rentan menyebabkan kerugian moneter, sementara risiko non-ekonomi akan rentan menyebabkan kerugian non-moneter. Yang berikut, risiko diklasifikasikan berdasarkan kriteria sifat atau asal. Dari kejadian yang berpotensi tidak menguntungkan, berdasarkan kriteria ini, risiko dibedakan oleh beberapa orang sebagai risiko teknis dan ekonomis. Yang pertama, akan dikaitkan dengan penggunaan teknologi produksi, sementara yang terakhir akan lebih lekat terkait dengan kegiatan ekonomi bisnis. Seperti kegagalan untuk menjual produk meskipun secara teknis mereka sempurna. Jadi dari semua materi yang kami paparkan, kami bisa simpulkan bahwa kemampuan manajemen waktu dan keberanian mengambil risiko merupakan inti dari wirausaha. Sebagai seorang wirausaha, perlu mengatur waktu dan memprioritaskan hal-hal yang dianggap penting untuk dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Seorang wirausaha perlu mengambil risiko dalam bisnis yang dijalankan, perlu untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Seorang wirausaha juga perlu mengetahui cara mengalihkan dan meminimalisir risiko dan mempertimbangkan kemampuan menanggung risiko yang menimpa agar risiko yang dihadapi tidak terlalu memberatkan dan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru. Sekian dari kami.